Fakta Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati, keluar langsung marah. Bagi saya, mohon maaf, tidak ada meringankan dengan adanya pelecehan seksual karena yang diukur berencana, mempersiapkan. Selama ini kita mendengar sepekan kemarin sebelum G20 yang sebelum ditunda ya, bahwa ada upaya yang kemudian disampaikan tadi oleh pihak pengacara membuat skenario atau membuat cerita atau membuat fakta yang memojokkan pribadi Yosua. Tujuannya kemana, Prof? Tujuan itu untuk meringankan, tapi tidak masuk. Kalau hakim meneliti tidak masuk. Tidak akan bisa berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Dia boleh marah, dia boleh sakit hati. Memang pembunuhan selalu diawali sakit hati. Berat atau ringannya nanti. Tetapi ketika dia sudah sakit hati, dia merencanakan membunuh. Berencana ini yang 340. Ini rencana ini apa? Yaitu dengan meminta orang. Itu berencana membunuh orang secara meminta tolong. Orang lain membunuh. Itu yang saya sampaikan terus menerus. Ada orang meninggal dunia di rumah seorang jenderal, jenderalnya ada. Maka yang perlu juga digali kan tentu motifnya. Kok bisa? Gitu loh. Nah, karena ada motifnya dalam hukum pidana itu selalu ada mensreannya jahat dan motif ya. Ketika saya awal disampaikan bahwa ini pemicunya adalah kekerasan ya seksual yang dialami seorang istri, secara logis ya masuk akal gitu loh. Tapi apakah saya tahu persisnya dan kejadian itu misalnya ternyata bergeser sekarang di Magelang ya, itu yang saya berulang-ulang nanti kita uji. Bagaimana mungkin dalam relasi keluarga yang cukup baik ini tiba-tiba salah satu di dalamnya itu terjadi atau muncul sebuah peristiwa yang aneh, yaitu pelecehan seksual. Yang notabene pelecehan ini dilakukan oleh seorang bawahan, yaitu ajudan terhadap istri bosnya atau istri atasannya. Ini hal yang tidak bisa masuk akal. Lazimnya dalam sebuah keluarga yang baik untuk berbuat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak terpuji, itu jarang sekali dilakukan, atau bahkan nyaris tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi dalam peristiwa kasus pembunuhan atau penembakan terhadap Joshua, justru yang diangkat latar belakang dari peristiwa ini adalah karena adanya dugaan pelecehan seksual. Fakta Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati, keluar langsung marah. Ayobandung.com, kelakuan Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati terungkap. Tindakan Kuat Ma'ruf yang adalah sopir Ferdi Sambo ke kamar Putri Chandrawati menjadi pertanyaan besar. Apa yang dilakukan Kuat Ma'ruf di kamar Putri Chandrawati yang setelahnya langsung keluar disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan. Belakangan sosok atau profil Kuat Ma'ruf dicari banyak orang karena diduga memiliki hubungan spesial dengan Putri Chandrawati. Bahkan ex-pengacara Baradae Dioli Payumara mending Kuat Ma'ruf memiliki hubungan spesial dengan istri Ferdi Sambo. Dioli Pa menyebut bahwa Brigadir J tewas alasannya karena almarhum mengetahui adanya hubungan gelap antara Kuat dan Putri. Menurut pengakuannya, Putri dan Kuat melapor pada Ricky Rizal usai hubungannya terbongkar. Lalu mengapa Kuat Ma'ruf marah usai keluar dari kamar Putri Chandrawati dalam rekonstruksi Selasa lalu? Salah satu adegan dalam rekonstruksi tersebut menunjukkan adanya aktivitas Kuat Ma'ruf tengah berdua dengan Putri Chandrawati di kamar istri Ferdi Sambo tersebut. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dikutip dari Suara menyebutkan peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Menurut pengakuan Taufan, Kuat menemui Putri yang berada di kamar atas rumah. Setelah masuk kamar, Kuat menanyakan kepada Putri apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa Putri. Adapun Kuat Ma'ruf masuk ke kamar Putri usai Brigadir J turun dari lantai atas. Belum diketahui pasti Brigadir J sudah di kamar Putri atau bukan. Namun berdasarkan pernyataan Taufan, usai Kuat menemui Putri, dia diperintahkan menginformasikan peristiwa dugaan pelecehan terhadap dirinya kepada Ferdy Sambo. Lantas mengapa Kuat Ma'ruf begitu marah atas apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati hingga dikatakan sempat mengancam dengan pisau? Dikutip dari Suara, Taufan mengatakan, dalam pengakuan yang mereka berikan setelah almarhum Brigadir J turun, Kuat menemui Ibu PC tadi dan menanyakan apa yang terjadi. Dia mengatakan Kuat diperintahkan untuk melakukan sesuatu termasuk menemui suaminya. Kemudian Kuat memanggil lagi almarhum Yosua itu untuk naik ke atas, kata Taufan. Kuat Ma'ruf sempat marah kepada Brigadir J saat itu, kata Taufan. Hingga dirinya mengancam Brigadir J dengan pisau. Tindakan Kuat dilakukan karena menganggap Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri di Magelang, Jawa Tengah. Pengancaman Kuat Ma'ruf kepada Brigadir J dibenarkan oleh saksi dalam rekonstruksi. Ketika dia, Kuat Ma'ruf, merekonstruksi itu dibenarkan oleh saksi yang lain, ujar Taufan. Adegan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati di kamar tersebut hanya salah satu adegan yang dilakukan dari puluhan adegan yang dilakukan. Salah satu adegan utama yakni eksekusi terhadap Brigadir J yang disaksikan Kuat Ma'ruf, namun tidak dilihat Putri Chandrawati.